Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Girls, ini lagi gue udah lama banget nih dengerin berita nih. Yang lagi seru akhir-akhir ini apa sih yang lagi ngetrend? Yang lagi viral. Apaan sih? Lagi rame. Barusan gue nonton video di grup sebelah, pas dikirimin gue iseng gue buka. Jadi itu ada satu cowok gitu ya, dia bikin kayak video pendek gitu, di belakangnya itu ada satu cewek pakai baju bikini gitu. Nah, dia bilang nih ada satu cewek pakai bikini di Bali gitu, dan dia baik-baik aja tuh, maksudnya dia nggak diperkosa gitu maksudnya, walaupun dengan pakaian yang cukup minim gitu kan. Nah, terus dia akhirnya membuat kesimpulan bahwa sebenarnya bukan karena baju perempuan itu, bukan karena kita pakai baju yang sangat tertutup atau sangat terbuka sehingga kita diperkosa atau tidak diperkosa, tapi emang otak cabul atau otak kotor dari sang pemerkosa itu gitu. Jadi maksudnya dari pihak yang satunya lah gitu. Jadi ya mungkin itu ada hubungannya ya sama yang lagi rame belakangan ini. Iya benar sih. Apa? Ya yang apa? Gua nggak tahu. Itu yang itu loh yang lagi viral, yang pemuka agama memperkosa gitu kan. Itu kan ya, kayaknya sih ada hubungan sama itu sih. Hubungannya sama itu. Maksudnya sih, tapi tunggu. Sebelum kita ngomongin memperkosa atau diperkosa atau kita mau memperkosa siapa? Serem Kita amat sih. lupa. Nggak ngomongin itu juga. Nggak pengen ngomongin itu juga. Ya. Merencanakan memperkosa siapa gitu. Kita mau sapa dulu nih. Halo sekawati, apa kabar? Halo, selamat hari ini buat sekawan-sekawati. Sampai belum nyapa ya. Salam sehat karena ramenya berita. Iya rame banget ya. Gue tuh terus terang udah lama banget nggak dengerin berita karena lagi sibuk macam-macam, jadi pengen. Iya, itu sibuk gimana akhir sih? Tahun ya loh. Kita mau ngobrolin apa tuh tentang perkosa, atau mungkin tadi menarik juga tuh apa yang dengerin ya dari YouTube ya Cen ya? Itu dari mana tuh? Iya, bukan dari YouTube sih, dari WA grup sebelah. Cuman maksud gua ya video-video. Iya, benar gitu loh. Bahwa hal itu tuh tergantung terhadap perilaku si pelaku gitu. Dan pelakunya ini nggak peduli siapa gitu, nggak peduli orang biasa, nggak peduli dia orang eksekutif di kantor, nggak peduli pemuka agama. Jadi ini bukan masalah dia itu yang kita anggap dan orang nggak peduli suci. Agamanya apa kan? Betul. Agamanya apa kan? Maksudnya nggak peduli. Kayaknya itu menyangkutnya nggak ada hubungannya sama agama, tapi hubungannya sama mental ya nggak sih? Betul. Tapi mental ini hubungannya sama gender nggak sih? Gender kan? Yang lu bilang pelaku itu hubungannya sama gender nggak? Benar. Kalau saat ini sih kasusnya dari cowok. Laki-laki? Nah, kalau kasus ini kan cowok ke cewek gitu. Cuman menurut gua ya, sih korbannya cewek kan ya. Betul, tapi menurut gua masalah seksual seperti ini yang dalam hal ini ada perkosa atau pelecehan itu nggak melulu karena gender gitu, nggak selalu cowok ke cewek. Ada juga kasus-kasus di mana cewek ke cowok loh, walaupun lebih dikit sepertinya gitu. Dan kalau mau power abuse ya, yang itu power abuse kan. Ya betul. Kalau tadi kan kita ngomong soal sexual abuse ya. Kalau tadi bener nggak sih yang gue tangkap dari betul. Ya, kasus yang beredar kan sexual abuse gitu. Ya. Tapi kan sebetulnya kan kalau kita mau tarik lagi dari seksual itu sebenarnya apa sih? Dan kalau gue pikir rasanya memang ujung-ujungnya sih lebih ke power abuse ya. Jadi memang betul sih, bukan cuma gender. Perempuan juga misalnya lu bos di kantor misalnya, lu juga punya kemungkinan juga loh, maksudnya lu biarpun bukan seksual misalnya, tapi lu power abuse karena dengan posisi lu jadi kayak
menekan orang lain misalnya atau apa gitu, bisa juga kan ya sebetulnya ya. Iya, bisa banget gitu. Cuman gue nggak tahu deh, kalau di antara kalian sendiri punya nggak pengalaman di abuse seperti itu gitu, sexually atau pelecehan ya apalah gitu sebutannya? Kalau pelecehan sih gue sempat baca juga di dalam, kita semua pasti udah tahu lah ya, di dalam gereja Katolik juga yang kayak gitu-gitu juga ada kan pelecehan yang seperti itu. Malah gue baca di internet juga sampai disebut nama parokinya, juga inisial daripada romonya juga disebut gitu. Dan di situ diceritain prosesnya, malah pas dia lagi ngaku dosa gitu kan, menjelang Natal juga. Karena dia di sekolahan kan, ternyata kalau dia pengakuan dosa tuh kan selalu imamnya itu gitu. Dan dia di situ gue baca juga ngalamin pelecehan itu. Nah waktu gue baca cerita ini gue jadi inget gitu. Waktu gue ABG itu, gue pernah disuruh nyokap gue itu ke paroki ya, ketemu sama romonya. Gue lupa. Umur berapa itu, tuh? Umur berapa lu? ABG itu belum 17 lah pastinya, karena gue ingat 17 gue lahir baru, itu patokan gue. Jadi berarti mungkin SMP kali ya, SMP kayaknya. SMP. Nah terus udah gitu gue disuruh nyokap, coba gue lupa disuruh apa gitu ya. Terus gue datang ketemu gitu. Nah ketemu itu terus dia duduk di sebelah gue gitu. Terus tiba-tiba dia taruh tangannya di paha gitu. Gue agak bingung juga gitu. Bingungnya gue kan nggak pernah, jadi gue nggak tahu gitu. Ini biasa apa enggak. Dan waktu ternyata gue baca si anak yang dapat pelecehan di sekolahnya itu, dia juga bilang begini. Dia bilang gini, pelecehan itu terjadi berkali-kali. Tiap kali meninggalkan ruang pengakuan, saya bingung gitu. Tapi tidak tahu apa yang harus dipikirkan atau dilakukan. Nah waktu gue baca itu, gue pikir waktu itu gue juga bingung gitu. Ini apa gitu kan. Jadi gue juga gak ngerti. Tapi gue merasa ini kayaknya gak harusnya seperti itu gitu. Tangannya gak harusnya ditaruh di sini gitu kan. Tapi karena dia sosok yang gue kagumi gitu. Jadi masih belum bisa. Ini salah atau enggak. Pada waktu itu gue gak berpikir. Pokoknya gue merasa nggak nyaman aja ketika itu ya. Udah gitu kan tangannya gosok-gosok gitu kan. Kalau misalkan di tangan gue sih nggak apa-apa, tapi ini kan di paha gue gitu. Jadi agak bingung. Tapi terus gue berusaha buru-buru gitu langsung gitu. Mungkin karena guanya kikuk atau guanya gelisah gitu ya. Dan mungkin dia juga melihat itu gitu. Akhirnya dia stop gitu. Nah tapi pas gue lihat baca artikel itu, gue berpikir iya waktu itu gue juga bingung. Tapi setelah gue semakin gede dan gue tahu soal pelecehan seksual, nah dari situ gue langsung ngedong tuh, wah itu gue ngalamin tuh kalau begitu gitu, karena gue merasa nggak nyaman, tapi gue mau bentak itu adalah seseorang yang gue panutan gitu kan, nggak mungkin dong gue bentak gitu. Apakah dia sedang mengasihi gue? Tapi kalau mengasihi gue, kenapa bentuknya seperti itu dan membuat gue jadi nggak nyaman gitu. Nah ya itu soal power abuse pastinya gitu. Orang-orang yang memang ya kayak anak-anak yang di panti asuhan itu kan. Orang itu kan orang yang berjasa. Kasih mereka makan, kasih mereka tempat tinggal gitu. Tapi perlakuan yang mereka terima kok seperti itu. Itu lebih parah, malah kan diperkosa gitu kan. Jadi kebayang gitu. Ya gitu. Kebayang traumatisnya. Iya sih. Terus waktu memang kayaknya... Waktu lu udah gede gitu, maksudnya kalau misalnya sekarang juga lu banyak denger gitu, menurut lu sendiri gimana Rick enaknya? Kalau misalnya terjadi lagi, maksudnya ya terjadi lagi mah kita mesti ngomong atau kita mesti gimana gitu? Atau diem lagi karena dia masih tetap panutan atau orang yang dihormati gitu? Kagak lah, gue bentak lah. Kalau sekarang mah. Ya. Tapi memang kalau buat anak-anak umur segitu ya. Gue merasa gini ya, kalau kita udah pernah ngalamin pelecehan seperti itu, kayaknya badan kita itu udah ada alarm kalau misalkan kita ketemu predator gitu. Seakan-akan sinyal pada tubuh kita itu kayak ada sinyal gitu, bahwa orang ini predator. Dan biasanya kayak gitu tuh gue hindarin tuh. Tapi ada nggak sih orang-orang kayak udah ada sinyalnya gitu?
Nggak, maksud gue kalau Yurika kan tahu nih, dia gua- bilang dia udah berasa ada predator kayak gitu, terus dia menghindari. Tapi menurut lo ada nggak orang-orang yang tetap aja di posisi itu, yang tetap menerima tangan orang lain di pahanya sambil ngelus-ngelus pahanya gitu, berkali-kali, even sampai dia udah agak dewasa gitu? Itu bego ya. Kalau dia udah tahu terus dia bisa aja itu. Kenapa Mbak Afi? Mbak Afi tadi mau ngomong apa? Iya. Ya, menurut gue sih Chan, menjawab pertanyaan lo ya. Gue jadi inget ceritanya Yurika. Gue tuh kayaknya juga dulu waktu itu gue udah SMA sih ya. Gue itu setelah gue juga sempet di grepe gitu ya sebenarnya oleh seorang bapak-bapak, mungkin waktu itu usianya jadinya om-om gitu ya. Tetangga gue, orang lingkungan gitu, bukan orang gereja ya. Tetangga lingkungan gue gitu, waktu itu kita naik kendaraan umum. Zaman dulu tuh kendaraan umum apa ya? Metro Mini ya. Tapi pokoknya duduknya itu yang sebelah gue lah gitu. Tiba-tiba gue merasa kok paha gue yang bagian bawah ya, paha bawah. Gue zaman SMA ya, rok kan mini ya gue. Rok mini. Dia pegang-pegang gitu kan. Gue berusaha membayangkan Mbak Afi pakai rok mini loh sekarang. Ini apaan sih gitu kan, gue kesel kan gitu. Nah udah, tapi itu berlalu gitu aja. Tapi ya itu kalau SMA gue cewek semua, jadi gue jarang berinteraksi secara fisik dengan laki-laki. Begitu gue kuliah, gue masuk ke jurusan yang mayoritas laki-laki. Nah gue agak sensitif tuh dipegang sama cowok. Jadi ada temen geng nih, tiba-tiba dia merangkul gue gitu kan. Merangkulnya sih mungkin sebenarnya tidak dalam dengan tujuan untuk pelecehan, tapi karena temen aja sohib gitu kan. Itu tuh bisa gue buang tangan, lo apaan rangkul-rangkul gitu. Jadi gue kayaknya ya, setelah gue ingat, gue abis itu gue sensitif dengan disentuh oleh laki-laki gitu, yang gue nggak kepengen disentuh olehnya gitu. Nah itu setelah dewasa gitu ya. Tapi kalau untuk kasusnya, maksudnya kasus yang ada sekarang gitu, gue rasa mungkin ya anak-anak yang belasan tahun itu seperti itulah, seperti Yurika zaman dulu, seperti gue zaman dulu ya kan, nggak ngertinya apa ya gitu, tapi nggak nyaman. Tapi nggak nyaman gitu. Nah setelah makin ngerti, oh itu pelecehan ya, baru nyebelin ya, gue tuh ternyata zaman dulu pernah dilecehkan gitu. Nah tapi apakah orang-orang ada yang setelah dewasa masih menerima pelecehan gitu? Kayaknya sih ada aja sih, dan kalau gue lihat gitu ya, itu ya gue nggak tahu sih kenapa gitu. Apakah itu dia merasa tidak berdaya gitu ya? Jadi gue pernah tahu juga teman kantor gue dulu ya, dia tuh dulu ya dia memang maksudnya apa ya, somehow gue tuh melihat gitu ada cewek-cewek yang dengan mudahnya atau sukarelanya dipegang-pegang cowok, artinya dirangkul, digandeng gitu ya, walaupun itu bukan pacar ya. Ini gue temui di dunia kerja gue waktu itu. Tapi ada juga cewek-cewek yang kayak gue tipenya, yang gak mau tuh dipegang-pegang sama cowok, walaupun itu rekan kerja gitu. Kayaknya kayak gitu tuh ada aja, tapi gue nggak tahu ya kenapa gitu tuh. Backgroundnya ya, apakah dulu dia juga sempat, gue nggak ngerti lah, gue nggak terlalu menggali ya waktu itu. Tapi kayaknya ada aja sih orang-orang kayak gitu. Apa mereka itu merasa tak berdaya, gue nggak tahu deh. Iya, gue sih dari tadi Mbak Afi ngomong tak berdaya, tadi juga Rika juga cerita begitu soal tidak berdaya dalam tanda kutip, tapi kan emang Rika waktu itu ceritanya kan dia masih ABG ya. Ya kayak sekarang kalau nggak salah kan yang siapa nih yang berita jadi sekarang kan juga anak-anaknya juga masih kecil-kecil kan, bukan anak-anak yang udah gede. Belasan, iya. Nah, ya kan, gitu. Mungkin ya seumur Rika lah kira-kira gitu. Cuman gue ada cerita nih, ini juga cerita kalau begini pendapat lo orang gimana? Ada satu biarawan atau rohaniwan lah gitu ya. Rohaniwan juga deket sama umat. Gue juga mau menceritakan dari berbagai sisi. Jadi bukan cuma dari sisi rohaniwannya doang. Ini dari tadi kan ya rohaniwan, tadi Mbak Afi bukan rohaniwan sih, tapi kan sisi yang lebih power ya, yang lebih ini gitu ya. Power ya, lebih dewasa dari ini sebenarnya I think it's both ways sih sebetulnya. Jadi pertamanya mungkin si perempuannya juga memberikan sinyal-sinyal gitu. Jadi kalau sinyal kelemahan ya. Sinyal-sinyal kelemahan nih yang menarik. Biar gimana cowok kan juga kalau ceweknya
kayak vulnerable gitu apa segala kan pasti menarik ya. Belum lagi juga misalnya di perempuan emang secara fisik memang cantik gitu. Ada faktor itunya juga, ngedepel-depel terus, ngedeket-deketin terus gitu dan sebagainya, memberikan fasilitas karena mungkin dia juga punya power dalam konteks uang misalnya. Dan kemudian akhirnya misalnya si siapapun lah, mau rohaniwan, mau biarawan ini akhirnya terjatuh gitu misalnya. Dan kemudian si perempuan ini ya udah akhirnya perempuan ini akhirnya speak up sih, keren sih dia speak up keren. Tapi speak up-nya itu benar-benar mau menghancurkan ini orang, ini biarawan, rohaniwan ini gitu maksudnya, karena memang dia terus meneriakkan bahwa dia itu korban. Padahal menurut gua paling apalagi itu kan udah jelas ya, lu harus jujur sama diri lu sendiri gitu. Awalnya tuh apa gitu. Kalau kayak model Mbak Afi tadi sama Rika, apalagi model ABG gitu yang belum tahu apa-apa, dipegang-pegang aja nggak ngeh kalau itu pelecehan gitu maksudnya kan. Itu memang itu memang mungkin itu korban gitu. Jelas itu korban, bukan mungkin, jelas itu korban gitu. Cuma kalau emang lu udah dewasa, udah punya satu ini tertentu, lu emang dasarnya lu doyan juga, nih namanya niat. Iya, itu namanya lu doyan makan, ya lu ambil makanannya gitu kan. Itu pemanfaatan juga ya. Secara sadar ya. Juga ya. Nah sebenarnya ini sih power sama power kan. Jadi kesannya kan, nah yang kayak gitu tuh gue juga suka gemes tuh. Maksudnya apalagi perempuan-perempuan yang modelnya sok-sok korban, tapi sebenarnya dia tahu sebenarnya apa yang dia mau, tapi kemudian untuk ternyata mungkin rohaniwan apa biarawan itu tidak bisa didapatkan gitu pada akhirnya gitu misalnya gitu. Akhirnya dia jadi blow up gitu. Itu cerita yang gue tahu ya salah satunya. Nah kalau kayak gitu gimana menurut lo orang? Gitu, maksudnya apa nih? Kenapa? Bener atau enggak? Maksudnya pasti si cewek bener. itu ya. Kalau kayak begitu ya nggak bener lah. Siapanya yang nggak benar? Ya dua-duanya nggak benar. Ya, dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak benar. Maksudnya ini kan kalau gini Li, maksud lo ini cewek ini korban atau cewek ini memberi umpan? Bukan korban kalau itu. Gue kebanyakan nonton film ini. Kebanyakan nonton film ya. Iya. Ya, ini lebih kayak mancing. Gue bilang sih. Dia mancing, kayak tapi mancing. udah gitu dia meneriakan dirinya sebagai korban. Iya korban. Gitu. Korban ya. Intinya padahal dia yang mancing. Intinya adalah ya kadang-kadang lu mesti jujur sama diri lu sendiri kan. Maksudnya sebenarnya itu terjadi itu gara-gara apa gitu. Ya kan. Jadi ya menurut pendapat gue untuk hal-hal seperti ini kita juga nggak bisa menghakimi sebelum kita tahu cerita yang sesungguhnya. Betul. Jadi harus case by case lah ya kita lihat ya. Ya. Biarpun kalau jelas nih kalau misalnya anak kecil, ya kan anak kecil kan free will-nya belum segitu-gitunya ya, maksudnya ya belum ngerti ya, gitu kan. Jadi ya juga deh. Ya. Tapi gini. Gue mau nambahin ya. Maksudnya anak kecil tadi itu kan belasan. Menurut gue sih, gue waktu itu udah nggak kecil-kecil amat ya. Gue SMA ya. Harusnya udah lebih berpandai berpikir ya. Mungkin waktu itu gue terlalu polos karena gue kan temennya cewek semua ya gitu. Tapi maksud gue gini, untuk ini gue ngomongnya ke cewek-cewek lah ya, ke Sekawati ya. Karena kita lagi topiknya adalah ini buat cewek-cewek gitu kan. Maksud gue kalau cewek-cewek yang sampai dewasa, umur udah 20-an tahun, bahkan mungkin 30-an tahun gitu ya. Terus masih mau dilecehkan dimanapun lingkungannya ya. Maupun di lingkungan gereja, apa di lingkungan kantor. Gue rasa itu yang Lia maksud dengan dia mental victim. Maksudnya lu merasa sebagai korban gitu. Menurut gue harusnya kalau udah cukup dewasa seperti itu ya, udah di ujung belasan tahun apa 20-an tahun itu harusnya udah bisa berpikir bersikap gitu bahwa tubuh lo itu punya lo untuk memuliakan Tuhan gitu, bukan untuk mancing atau untuk mancing. Bukan mancing kan, maksudnya untuk memancing perhatian lawan jenis. Ternyata dia bukan perempuan, dia ikan asin.
buat mancing. Mengerikan. Ikan asin yang cewek. Gitu nggak sih? Ya gue kejauhan ya ngomongnya. Tapi maksud gue gitu. Kadang-kadang juga termasuk yang gini ya, gemes dalam arti gini. Oke, gue sebel sama cowok-cowok pelaku yang memanfaatkan yang power abuse gitu ya. Tapi somehow gue juga merasa sebagai cewek juga kita harus bisa bertindak dong. Jangan mau digituin gitu maksud gue. Iya sih. Ngomongnya. Ya nggak sih? Ya, kalau gue sih, gue membagi, kalau dari cerita Lia sama cerita Mbak Afi sama Yurika, gue membaginya ke dua besar kali ya. Jadi ada satu memang tipe yang mental victim. Jadi dia udah tahu victim. Playing victim. Jadi dia udah tahu, tapi dia merasa dirinya tidak berdaya dan dia membiarkan orang tersebut memakai powernya untuk terus mengabuse dia atau melecehkan dia. Yang tipe satu lagi yang tadi Lia cerita, itu adalah menurut gue lebih ke arah jahat ikan asin itu tadi. Betul. Ikan asin itu tadi. Betul. Jadi kalau yang satu playing victim kan emang dia membuat dirinya tak berdaya. Kalau yang satu ini dia tahu dirinya sangat berdaya sehingga dia mau menjatuhkan yang satunya dia karena memanfaatkan. Betul. Jadi ini emang dua kasus yang berbeda sih. Cuman mungkin yang gue mau tekankan kalau memang kita adalah benar-benar sebagai korban, bukan yang ikan asin yang Lia cerita. Karena menurut gue dia bukan korban. Menurut gue dia emang mau melakukan pelaku itu. Ya. Betul, dia pelaku. Dia pelakunya ya. Betul. Dia, apa istilahnya dia player tuh. Iya, dia salah satu player gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang benar-benar sebagai korban harus belajar speak up ya menurut gua gitu. Jangan playing victim terus gitu. Itu sama kayak KDRT kan. Kalau kita lihat kasus-kasus KDRT yang orang dipukulin, udah tahu dipukulin loh. Apapun penyebabnya dan dia masih stay di situ untuk dipukuli lagi gitu. Dan dia kayak nggak punya power untuk bisa keluar. Nah, mungkin orang-orang yang playing victim juga seperti itu, tapi ya mungkin harus belajar untuk keluar dan berani speak up kayak tadi Yudika. Oh, kalau sekarang sih gue bentak. Gitu. Jadi harus punya mental yang seperti itu gitu. Untuk balik, untuk fighting. Kalau film Korea bilang fighting gitu. Balik. Ayo. Iya. Iya ya, fighting back ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin sebelum gua simpulkan? Ya, satu angle lagi sih. Kadang-kadang cewek yang playing victim ini ya, Chan, itu tuh mereka tuh nggak tahu sih, gue ngejudge nggak ya, maksudnya mungkin sebagian ya, ada yang pemanfaatan balik gitu loh. Dia mau menjadi korban karena dia mengambil manfaat juga dari situ ya. Mungkin itu bagian dari power abuse itu tadi ya, kali ya. Misalnya ya atasan yang melecehkan dia terima karena ya nggak apa-apa deh gue supaya gue dinaikin gaji atau apalah gitu yang memberi keuntungan buat dia gitu. Jadi ada timbal balik gitu. Nah sebenarnya kalau yang timbal balik itu menurut gue bukan dia playing victim sih. Dia adalah player. Dia player. Betul, itu sama kayak kasusnya dia. Karena dia tahu apa yang bakal dia dapet dengan dia dipegang gitu. Jadi dia asin, oh my god. Kita punya istilah baru. Iya, kalau itu menurut gue ya itu. Kalau bahasanya tuh gereh digondol kucing, Mbak. Posi. Itu orang Jawa. Gereh itu ikan asin. Ikan asin. Gereh. Ya udahlah. Gitu. Oke. Tapi intinya kalau untuk yang benar-benar victim, ini bukan playing victim ya, untuk yang victim ya, yang udah dewasa tapi dia menjadi korban gitu ya, benar-benar dan dia sebenarnya nggak nyaman dan dia nggak suka dia bukan player, bukan playing victim. Artinya dia harus berani speak up dong, kayak tadi lu bilang kan. Lu jangan diem aja, walaupun yang mengabuse itu yang melakukan sexual abuse ke lo maupun power abuse itu adalah pemuka agama ataupun atasan ataupun siapa gitu di lingkungan gitu jauh kan? Di atas lu gitu misalnya kan, kayak lu takut banget, semakin lu takut semakin lu harus ngomong justru menurut pendapat gua. Nah, ini untuk yang kita bicara kepada cewek-cewek yang korban beneran ya, bukan yang ikan asin, ikan bakar itu tadi. Ya kan bener kan, ini kok ini kasusnya serius, kita ketawa-ketawa ya, maaf ya. Maaf ya pendengar, ini mungkin ini sebagian yang mendengar merasa ini pernah terjadi pada dirinya, maaf ya kalau kami ketawa, bukan itu maksudnya, tapi tadi gue geli aja dengar istilah cewek ikan asin itu, baru dengar. Iya, sorry, gitu. bukan tapi ini serius loh. Ya, bukan ini bermasuk insensitif. Betul. Karena memang sebenarnya ada teman-teman cewek di luar sana yang
mungkin korban tapi nggak berani ngomong gitu karena mereka takut atau malu gitu ya. Mungkin pertama takut, kedua malu gitu, malu sama mau cerita sama siapa, sama teman-temannya, nanti bisa jadi gosip tersebar. Mau cerita sama orang tuanya, ntar either orang tuanya marah sama dia atau orang tuanya ngelabrak seseorang itu yang dia takut misalnya gitu kan, kayak gitu sih. Gue ngomong soal tadi kita nggak boleh kita jangan ketawa soal kata-kata ikan asin, barusan gue langsung mikir cepet nih sebenarnya apa yang terjadi gitu, karena setiap orang kan sampai di situ kan pasti melewati sesuatu gitu. Dan ya, betul. Gue rasa yang paling penting adalah bertemu dengan dirimu sendiri dan benar-benar jujur untuk melihat ke kedalaman, jadi dalam gue nih ngomongnya, ke kedalaman dirimu sendiri tentang kenapa berbuat seperti itu. Karena gue percaya kok kalau victim beneran gue nggak ngomong ya, makanya itu jelas rasanya pasti nggak enak banget, sedih, itu masa dilecehkan dan sebagainya. Itu udah gue udah nggak ngomong lagi. Ya. Tapi kalau misalnya lu dalam hati itu masih punya satu lu tahu sebenarnya lu punya maksud gitu sebetulnya kan, tapi lu nggak sadar, itu pasti kan karena mungkin ada luka sebelumnya. Misalnya jangan-jangan dulu dia juga pernah dilecehkan, jangan-jangan waktu kecil misalnya dia pernah dilecehkan dan kemudian dia belum mengolah luka itu sehingga akhirnya dia menjadi yang tadi kita contohkan itu gitu, misalnya kita omongin ikan asin dan sebagainya tadi itu gitu. Tapi gue selalu percaya semua orang sampai pada satu tindakan itu pasti punya latar belakang tertentu dan justru itu juga bagian yang harus tumpukan pengalaman hidup ya. Bagian yang harus di speak up dengan cari orang buat ngobrol gitu. Kenapa sih aku begini gitu? Karena itu pasti rasanya juga menyedihkan gitu, di mana kita tahu kalau kita tuh juga mengejar ilusi gitu. Maksudnya bukan ilusi Luliana tapi bagus. itu yang nggak jelas, tapi ya itulah tadi. Ya, atau di masa lalunya dia justru di reject sebenarnya. Bisa. Tapi gue setuju sih kalau kayak misalkan kalau di luar negeri gitu kan, kalau anak muda gitu, kalau kayak pengakuan dosa gitu kan bisa di tempat umum yang orang juga nggak dengar tapi bisa lihat gitu. Atau kalau misalkan konseling atau ngobrol ya kalau bisa di ruangan yang kaca gitu. Jangan yang tertutup untuk supaya ya ini yang kayak gitu-gitu bisa menghindari hal-hal minimalisasi. Mungkin sesudah pandemi ini jadi harus outdoor. Pengakuan dosa. Iya, pas ya. Oke lah, kita udah panjang lebar nih. Oke. So, sekawati, ini topik yang sensitif, tapi ya karena ada topik yang lagi viral ini, memang kami bukan sengaja sih, sengaja ya ngomongin kepikiran ini. Lah gitu ya. Kepikiran. Dan apalagi tadi waktu lagi mempersiapkan ada cerita yang tadi Yurika juga baru ceritain gitu, dan ternyata memang di antara kita aja juga pernah ada pengalaman yang seperti itu. Saya mau menyapa semua sih, sekawati terutama ya yang di luar sana mendengarkan podcast ini dan mungkin pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kami dengan rendah hati minta maaf tadi kami tidak bermaksud mentertawakan ceritamu, apa kisahmu, karena saya yakin apapun motivasi atau bukan motivasi, apapun latar belakang, apapun situasi yang terjadi itu pasti ada ceritanya gitu. Kami nggak tahu gitu. Jadi kami tadi hanya berusaha mengupas kira-kira ada berbagai macam latar belakang, berbagai macam kemungkinan yang pernah ada di sekitar kami, bahkan yang dialami juga ternyata oleh Yurika tadi juga dan Mbak Afi juga. Dan kami berharap kami bisa jadi teman seperjalanan sih. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pengen cerita atau pengen apa, kami berpendapat teman-teman mesti speak up sih. Speak up-nya ke siapa? Nah itu jujurnya case by case. Maksudnya saya nggak bisa ngomong harus ke A atau harus ke B, karena setiap dari sekawati pasti punya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang bisa dipercaya lah, intinya begitu.
dipercaya, yang kalian juga berasa nyaman. Dan saya nggak tahu apakah apa yang bisa ditolong oleh mereka, tapi kadang-kadang waktu kita membicarakan itu aja, membawa itu kepada terang, karena itu pasti menjadi satu hal yang traumatik ya. Pernah dilecehkan tuh pasti traumatik. Bahkan saya pernah dengar ya, saya ada yang pernah dilecehkan pada saat kecil gitu dan sebagainya. Kedepannya itu menjadi latar belakang dari kecanduan seksual atau bahkan kasus-kasus yang LGBT dan sebagainya gitu loh, maksudnya karena pernah ada pengalaman itu juga gitu. Jadi kami dengan rendah hati kalau misalnya teman-teman mau bercerita silakan, ada di sepatukaca.talk. Kalau DM kan private ya, tapi memang private-nya ke kami berlima pastinya karena kami berlima punya akses ke situ. Jadi yuk kalau misalnya mau ngobrol dan kemungkinan dan kita mungkin bisa kasih usul atau kasih saran ya di teman perjalanan lah itu. Dan di masa penantian ini, di masa Advent ini, di mana kita terus menceritakan, meneriakan soal harapan, di mana kita mengharapkan Yesus yang hadir di hari Natal. Saya juga mau menutup podcast kali ini dengan satu harapan, bahwa apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu, engkau pernah apapun lah, direcehkan itu bukan sesuatu yang enak, menyenangkan ya, itu menyebelin gitu dan membencikan dan melukai, dan kadang itu membuat hidup kita berubah dengan cara yang kita nggak harapkan. Jadi saya percaya itu bukan hal yang banyak banget orang yang terpuruk gara-gara itu gitu. Sehingga saya mau mengajak semua yang mungkin mendengarkan podcast ini untuk melihat seperti para gembala dan para majus melihat ke atas dan ada bintang yang menunjukkan mereka kepada tempat Yesus lahir. Di masa Advent ini, apapun yang pernah terjadi, kalau itu pernah terjadi dalam hidupmu, bawalah itu kepada bintang itu, pada Yesus, dan minta Yesus sang bintang fajar itu untuk memulihkan hatimu. Dan percayalah bahwa selalu ada harapan di mana sukacita Tuhan, sukacita yang baru lewat segala macam pengalaman yang kau alami, itu ada harapan gitu. Ya mungkin yang bisa kami bagikan sebagai perempuan terutama di sini kepada Sekawati, para perempuan semua juga hal itu. So kalau Sekawati di sini sedang ada yang pernah mengalami kasus pelecehan seksual atau pelecehan apapun lah, bahkan tadi victim mental itu apa sih? Korban mental apa sih? Mental sebagai korban. Mental sebagai korban. Jadi selalu merasa dirinya tuh korban gitu ya. Oke. Yuk mari bersama kita bangun dari tidur kita, karena kita mau percaya bahwa selalu ada harapan pada saat kita terbangun bersama dengan Yesus. Selalu ada harapan di saat kita membuka mata dan kemudian memberanikan diri untuk bangun dari tempat tidur kita dan kemudian minta Tuhan Yesus melangkah dan berjalan bersama kita. So, yuk mari bersama-sama kita mau teriakan kepada semua Sekawati bersama, kita mau katakan, Wake up princess. Oke, wake up princess. Yuk sama-sama kita jalani hidup ini dengan satu harapan bahwa Yesus Kristus telah lahir dan akan selalu menyelamatkan kita. Amin. Semangat. Bye semuanya. Dan yang pasti kita ini berharga loh, ya kan? Kita selalu berharga di mata Tuhan. Ya, berlimpah berkah. Yes. Nah, itu dari Bella. Bye. Bye semua. Sampai jumpa. Bella. Stay safe ya, teman-teman. Stay safe semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.